kamu kena ya? Kak, Mas, kalau selain ketubuh gitu, kalau misalnya kita tabur-taburin di rumah nggak apa-apa juga? Nggak apa juga. Aku kabarin kakak. Kaki. Yang mana yang kena tadi? Ini. Di sebelah situ. Duduk dulu deh, duduk dulu. Di sini. Oke. Iya. You. Mbak Sari, semoga apa yang saya lakukan nih bisa berpikir ulang ya. Karena akan ada tumbal berikutnya karena ulah kamu sendiri. Iya, itu anak kamu nantinya jadi tumbal. Seperti itu. Menurut saya sih, kamu keterlaluan dengan nabur kencing, urin, terus ke makanan. Itu hal yang tidak sopan, bukan nggak sopan lagi ya. Iya, itu kenapa sih pakai urin untuk pesugihan itu kenapa sih, Roy? Karena Mbak Sari itu menganggap sang dukun itu sakti banget. Artinya segala sesuatu ornamen yang ada si dukun tuh semuanya sakti. Termasuk air kencingnya juga, termasuk urinnya gitu. Jadi berasa sugesti Sarinya. Jadi apapun kepunyaan si sang dukun pasti ada ajaibnya gitu. Pasti mujarab lah. Iya, padahal sebenarnya ya usahanya tuh sebenarnya bisa dimajuin lagi dengan berbagai cara kan. Betul. Itu yang tadi saya juga lihat makanan kita bisa ubah jadi online Iya. restoran. Samping cara pemasarannya, marketingnya, Marketing. cara-cara yang baru, ikutin perkembangan, Ada menu baru juga. inovasi intinya ya. Inovasi. Rezeki yang pasti masing-masing, Mbak Sari. Gak usah lihat maksudnya usaha tetangga kita atau yang lainnya maju kok saya sepi, enggak. Sebenarnya mendapatkan satu pelanggan ataupun mungkin keuntungan yang banyak itu nggak mesti dengan cara seperti ini kalau menurut saya ya. Menurut saya kalau misalnya seperti saya lihat tadi gimana Mbak Sari praktekin pesugihan Mbak Sari itu sebelum itu terjadi sebelum Mbak Sari buka atau memang sudah dalam keadaan sudah buka itu? Sebelum buka. Sebelum buka aku selalu melakukan ritual itu. Kamu juga sering ngeliat ya, ada yang melakukan pesugihan-pesugihan di bisnis kuliner yang pinggir jalan. Kalau gitu ya. aku lihat betul mereka punya cara enggak. Cuman aku tuh banyak banget ini. Aku lihat sekali itu memang bener aku lihat itu. Jadi itu laki-laki yang masak nasi goreng. Cuman yang kita lihat yang mungkin nggak semua orang mungkin yang lihat gitu kan. Yang kita lihat tuh nenek-nenek yang masak. Nenek-nenek. Karena ada lagi yang rumornya orang bikin usahanya apa, terus itu masaknya tuh kaki. Kaki di dalam situ tuh ada kaki orang gitu. Kata aku, kayaknya hal seperti itu demi mendapatkan suatu kekayaan nggak mesti lah ya kita lakukan itu gitu. Serem ya. Tuh, tapi saya yakin kok nggak semua orang usahanya seperti ini ya. Iya. Nggak seperti Mbak Sari melakukan pesugihan seperti ini. Roy, ada lagi yang mau disampaikan terakhir? Nggak ada sih. Semoga Mbak Sari bisa jalan bisnis dengan halal dan baik. Tadi anaknya yang sakit-sakitan yang diminta menjadi tumbal, gimana ke depannya, Roy? Nah, ini tuh sebenarnya masih belum kelar sampai di sini aja. Jadi Mbak Sari di rumahnya, saya melihat banyak sekali ornamen-ornamen yang masih dikumpulin sama Mbak Sari. Jadi saya curiga di rumahnya masih banyak sekali koleksi-koleksi gaibnya. Mungkin juga bisa anaknya masih bisa sakit lagi. Atau mungkin Mas Roy sendiri bisa lihat di mana gitu. Jadi Mbak Sarinya dicampakin semuanya gitu. Iya. Di mana diletakinnya nggak? Nanti Tahu? ya, Ingat? berarti di rumahnya. Kamu ngeliat masih ada di rumahnya ya? Masih ada di rumahnya. Baik, Mbak Sari, mudah-mudahan setelah melakukan proses cleansing malam hari ini nggak mengulangi ritual lagi ya. Apalagi urin pakai logika aja gitu Mbak, masa pakai urin sih? Ya, terima kasih loh Mbak Sari sudah hadir menembus mata batin. Anda boleh meninggalkan studio dan mudah-mudahan usahanya ke depan lebih lancar. Masih serem. Terima kasih Mbak Sari. Setiap kamu menginginkan kesuksesan dengan cara yang salah, tidak ada nikmat yang akan bisa dirasakan.
Lebih baik terus berusaha dengan cara yang benar dan tidak mudah putus asa. Roy, tadi Iya. kamu bilang di rumahnya masih banyak. Saya curiga di rumahnya, di lokasinya juga masih banyak banget Mbak Sari menyimpan banyak ornamen-ornamen tersembunyi, Aduh. ornamen gaib yang tersembunyi, sehingga kita tampaknya harus melakukan penelusuran Iya. lebih dalam lagi ke lokasinya. Kasihan anaknya yang sampai sakit-sakitan kalau Kasihan jadi tumbal anaknya. ya. Oke, ada penelusuran? Iya, tampaknya kita harus melakukan penelusuran lebih lanjut ke lokasi Sari. Nanti rekan kita Frisley akan melakukan penelusuran ke rumahnya. Oke, baik. Kalau gitu pemirsa, sesaat lagi Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Sari. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mbak Sari. Dan dia meminta tolong pada saya untuk datang membersihkan rumahnya dari gangguan-gangguan gaib. Permisi, Mbak Sari. Ya, tunggu sebentar. Pemirsa, barusan aku melihat ada sosok pocong. Itu kenapa? Mbak Sari? Mbak? Mbak? Mbak Sari? Mbak Sari kenapa? Ini saya Frisley. Aku takut, Mbak. Aku takut. Mbak tenang dulu. Ini saya Frisley. Aku pakai Iya, ya. Pakein dulu. Pakai masker dulu ya, Mbak. Sebentar ya. pakai dulu, Mbak. Emangnya Mbak Sari ngelihat apa tadi? Aku ngelihat sosok putih, terus ngedorong aku. Pemirsa, tadi sebelum kita masuk dan aku ketemu sama Mbak Sari, aku ngeliat sosok pocong yang mukanya itu hancur. Pas aku nengok, dia langsung masuk ke dalam sini. Dan gak lama itu Mbak Sari langsung teriak. Yaudah Mbak Sari, ini saya datang mau ngebantuin Mbak Sari. Kalau saya boleh tahu, jimat yang Mbak Sari ada di rumah itu di mana ya? Aku lupa juga, Mbak. Waktu itu aku pernah ada jimat. Ah, Cuma waktu aku mau buang itu, aku selalu diganggu, terus aku lempar begitu aja. oh jadi Cuman aku lupa. jimat posisinya itu di mana. dilempar? Iya, tapi di rumah ini? iya. Yaudah deh, berarti kita harus cari. Mbak Sari, saya izin buat cari jimatnya ya Mbak, karena itu harus kita musnahin. Kak Sri, Yes. Kak, Ya. Kak, kalau aku boleh minta tolong nggak bantuan Kakak? Ya. Bantu cari jimat ya Kak, soalnya kata Mbak Sari jimatnya itu masih ada di rumah ini. Mau dibuang terus dia nggak tahu kemana. Nanti kita cari deh. Tunggu ya Mbak. Kakak coba cari ya Kak, aku cari di sini. Oke. Jimatnya itu seperti apa, Frisley? Aku juga kurang tahu Kak, kayak ditutup kain. Tutup kain. Fris, ini kayaknya aku nemu deh. Apa Kak? Mana? Nih, ini bukan? Coba-coba Kak dibawa ke sini. Bentuknya aneh soalnya. Iya nih Kak, soalnya aku ngerasain auranya. Mbak, astagfirullahaladzim. Kenapa? Sakit, Mbak. Kok bisa? Mbak, tolong aku, sakit. Tunggu Mbak Sari. Mbak Sari jujur sama saya. Yang saya rasain ada sesuatu di badan Mbak Sari. Iya. Aku selain melakukan pesugihan, aku masak susu. Masang susuk. Di mana Mbak? Di tangan aku, biar masakan aku tuh enak dan laris gitu. Ya udah, kalau kayak gitu ini udah nggak benar banget. Aku coba buat netralin Mbak Sari ya dan ngeluarin susuk itu boleh. Mbak Sarinya mau kan? Sorry, aku sekarang ngambil perban. Iya Kak, sama air ya Kak? Iya. Aku minta tolong.
apa nih, Pris? Batu ya? Batu kerikil, Mbak. Kenapa Tiba-tiba Kak? ada jarum emas gini. Coba Kak aku lihat. Ini susuk yang ditanam sama Mbak Sari di badannya. Sekarang udah keluar Mbak Sari. Dan ini juga ada hubungannya nih Kak sama jimat yang tadi kita temuin di belakang. Pemirsa, jadi jimat ini juga beresiko untuk tubuhnya Mbak Sari. Dan ini dia tempat si sosok itu kenapa terus-terusan mengganggu Mbak Sari. Kak, ini semuanya disita aja deh. Jadi jimat ini auranya benar-benar negatif, Mbak. Tadi juga pas aku pegang benar-benar ngerasain panas. Pas tadi ketemu di... Itu barusan... Barusan aku ngelihat sosok pocong yang tadi sempat aku temuin di depan, Kak. Dia di belakang situ. Itu perlu kesana nggak? Atau di sini aku... Iya, Kak. Ini diamanin diamanin dulu. dulu ya? Tadi ada di belakang sini nih aku lihat. Yuk Mbak Sari ikut aku. Jujur ya Mbak, selain saya ngerasain ada sesuatu di daerah sini, yang saya lihat juga ritual itu udah nggak dilakuin lagi kan sama Mbak Sari. Udah enggak. Makanya sekarang Mbak Sari ini kenapa tubuhnya memar-memar, pemirsa ini bisa dilihat. Ini tuh ada hubungannya sama dampak dari mereka atau pemujaan yang biasanya dilakukan sama Mbak Sari dan sekarang Mbak Sari udah nggak ngelakuin lagi. Tapi aku ngerasa ada sesuatu nih di sini dan harus diambil. Saya tadi semuanya udah disita. Kak Sri. Ya. Ya, Pris. Kak, aku ngerasa di tempat ini ada sesuatu. Aku minta tolong kakak lagi, bantu aku buat cari ya. Semacam jimat. Coba ya kak. Auranya makin besar soalnya di sini. Ini ada kain lagi nih. Mana? Tuh. Coba kak. Coba. Mbak Sari tahu nggak tentang ini? Nggak. Apa ini? Ini justru kiriman dari dukun yang Mbak Sari minta jimat tadi. Kenapa Mbak? Mau tolong aku, Mbak. Iya. Ini sudah bisa aku sita. Tolong aku. Dukun itu minta tumbal. Jadi benar dukun itu minta tumbal sama Mbak Sari. Aku mau ngelepas itu tapi aku nggak mau. Dukun itu minta tumbal anak aku. Kamu masih ngerasa ada sesuatu ya? Masih ada sesuatu yang belum selesai, kayak ngejanggal gitu. Kalau saya boleh tahu, tempat usaha Mbak Sari itu ada di mana ya, Mbak? Ada dekat sini kok, Mbak. Saya boleh ke sana? Boleh? Jujur pemirsa, pertama kali Mbak Sari buka pintu tadi, aku makin nyium bau amis. Dan itu ada di daerah sini. Dan aura dari usahanya Mbak Sari pun gak kalah pekat sama ruang tengahnya tadi. Mungkin karena memang Mbak Sari melakukan sesuatu di tempat ini. Mbak Sari? Iya. Ini apa ya? Ini perlengkapan masak aku.
Menurut penglihatan saya, Mbak Sari sudah lama melakukan hal yang sangat menjijikan. Dan itu menjadi dampak buruk bagi kehidupan Mbak Sari. Wah, Mbak Sari itu salah banget loh kalau sampai pakai kayak gitu. Dan itu juga selain membahayakan Mbak Sari, itu juga membahayakan orang-orang yang membeli masakan atau dagangannya Mbak Sari. Sekarang Mbak Sari udah tahu ya, itu bener-bener gak bagus, gak ada dampak bagusnya sama sekali untuk kehidupan Mbak Sari. Dan pemirsa, alangkah baiknya sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Karena memang untuk menjauhi hal-hal yang negatif. Dan Mbak Sari sebenarnya usaha-usaha kayak gini tuh jauh lebih baik kalau Mbak Sari tanpa melakukan perjanjian atau datang ke dukun. Atau meminta sesuatu dari dukun. Karena yang aku lihat ini juga nih yang membahayakan hidupnya Mbak Sari, keluarga Mbak Sari. Jadi ini semua nanti aku sita ya. Dan untuk pemirsa sekali lagi saya sampaikan kalau hal-hal seperti ini tidak akan menghasilkan hal yang baik untuk kehidupan kita. Kak Sri, Ya. aku minta tolong ya Kak, Ya. bantu aku buat ngerapin ini semua. Ini kita bawa. Ya. Makasih ya Mbak. Iya sama-sama Mbak. Dua partisipan yang hadir menembus mata batin malam hari ini adalah Ugam dan Sari. Dua-duanya rela melakukan ilmu pesugihan untuk memperlancar usahanya. Bahkan Ugam demi membahagiakan keluarganya, dia rela menggunakan jimat sampai-sampai ada sosok kakek-kakek tua dan juga sosok macan yang menguasai pikirannya. Sementara Sari melakukan pesugihan dengan menggunakan urin sang dukun, ditetesin di dagangannya untuk memperlancar usahanya, tapi justru dua-duanya mengalami kesialan. Gimana tanggapan kamu, Roy? Ugam dan Sari? Saya sih lihat Ugam dan Sari lebih menyeramkan daripada Ugam ya. Saya ngelihat Sari sampai netesin semuanya di seafoodnya dan untuk dimakan sangat mengerikan sih bagi saya. Iya, dan itu membahayakan. Dan itu membahayakan sih. Jadi, tanggapan kamu gimana, Ratu? Ya menjijikan lah menurut aku ya gitu ya. Dan terlebih lagi sepatutnya nggak juga lah seperti itu gitu Ya loh. ini kan jalan pintas ya. Buktinya dua-duanya menggunakan pesugihan emang laris, tapi cuma sebentar habis itu hancur. Sebentar Malah ya. kelilit utang di Efek mana-mana. positif buat mereka pun nggak ada, malah yang ada dampak negatifnya banyaknya untuk mereka sekeluarga Iya. malah ya kan. Mudah-mudahan malam hari ini kehadiran Ugam dan Sari bisa menjadi pelajaran dari menembus mata Sama-sama. batin. Terima Sukses kasih. untuk semua rencananya. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Setidaknya Ya. saya tahu banyak sekali hal-hal positif yang saya dapat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank you, penjelasan dan terima kasih. pencerahannya malam hari ini. Baik. Pemirsa, sebanyak apapun kebohongan tidak akan mampu menutupi sebuah kebenaran. Kebohongan akan selalu menyesatkan bagi Anda yang tidak pernah percaya akan keyakinan Anda. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus mata batin.